Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laura Maulidia dari kelas 10 KA. Jadi di sini aku akan jelasin ke kalian semua 5 materi informatika. Apa aja sih? Yang pertama, komputasi manual. Yang kedua ada array. Yang ketiga mesin pencari. Yang keempat ekosistem periksa fakta. Dan yang kelima keamanan jaringan dan pemanfaatan media digital. Yuk simak dengan baik. Komputasi manual. Komputasi manual adalah cara kita untuk berpikir, bekerja secara sistematis, logis, dan teratur seperti komputer, tetapi dilakukan oleh manusia sendiri, tanpa menggunakan alat bantuan digital seperti komputer, laptop, dan lain sebagainya. Lalu kenapa sih komputasi manual itu penting? Karena dia bisa melatih kita untuk dasar-dasar algoritma atau langkah-langkah pemecahan masalah dan bisa melatih kita untuk berpikir secara logis, sistematis, dan teratur. Kemudian, langkah-langkah pengumpulan datanya atau langkah-langkah komputasi manual. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, seperti kalian ingin tahu mungkin makanan favorit teman kelas kalian, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, kita harus merancang metode pengumpulan datanya. Kita harus menentukan kita melakukan wawancara atau observasi langsung, atau kita melakukan pengisian kuesioner. Lalu yang ketiga, kita harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Yang keempat, kita mencatat datanya. Yang kelima, kita mengolah datanya, seperti menghitung data-datanya atau mengelompokkan data-data yang kita dapatkan. Yang keenam, kita melakukan visualisasi agar data-data yang kita dapatkan tadi itu bisa lebih mudah dibaca. Kita bisa membuat diagram batang, lingkaran, grafik, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kita menarik kesimpulan dari hasil data-data yang kita dapatkan sebelumnya. Namun, agar kesimpulan yang kita dapatkan dan data yang kita dapat itu berkualitas, kalian harus memastikan data itu harus akurat, relevan, lengkap, dan konsisten. Selanjutnya yaitu materi array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Setiap elemen memiliki posisi yang disebut indeks. Indeksnya selalu dimulai dari 0. Elemen dapat diakses menggunakan format nama, underscore, buka kurung siku, indeks, dan tutup kurung siku. Kemudian operasi dasar array. Yang pertama, menambahkan elemen bisa menggunakan operator append. Menghapus elemen bisa menggunakan operator remove atau pop. Mengurutkan elemen bisa menggunakan sort. Kemudian mencari nilai bisa menggunakan operator nilai in atau perulangan. Kemudian jenis-jenis array ada 3. Yang pertama ada array satu dimensi yang hanya memiliki satu baris. Kemudian array 2 dimensi yang memiliki baris dan kolom yang menyerupai tabel atau matriks. Yang ketiga, array multidimensi biasanya digunakan untuk menyimpan data yang lebih kompleks seperti 3 dimensi. Jadi karena di studi kasusnya kita disuruh membuat list daftar belanja, maka dari itu kita ketik belanja. Lalu sama dengan kita buka kurung siku, lalu kita menambahkan list daftar belanja kita. Misal contohnya seperti sayur bayam. Kemudian kita koma. Misal wortel. Kemudian misal timun. Yang terakhir misal terong.
Nah, sudah. Lalu jika kita ingin menambahkan list daftar belanja kita bisa menggunakan append. Kita coba ya. Belanja titik append. Lalu kita buka kurung biasa. Kita masukkan list daftar belanja kita yang mau kita tambahkan. Misal brokoli. Nah, jika kita ingin menghapus daftar belanja kita bisa menggunakan remove. Misal aku ingin menghapus terok. Nah, sudah. Setelah itu kita print. Daftar belanja akhir. Kita kasih ketik dulu. Setelah itu koma belanja. Nah, jika sudah, kita klik run. Nah, sudah muncul deh. Jadi, tadi kan aku ingin menambahkan brokoli kan. Jadi sudah ada ya brokolinya. Lalu kalau tadi aku kan menghapus terong. Nah, terongnya kan sudah nggak ada nih. Jadi berhasil. Mesin pencarian. Mesin pencarian seperti Google, Bing, DuckDuckGo, dan lain sebagainya seringkali menghasilkan informasi yang kurang relevan untuk kita. Karena itu, untuk meningkatkan hasil pencarian kita bisa menggunakan lebih banyak variabel pencarian. Variabel pencarian adalah kata atau simbol yang digunakan untuk mempersempit hasil pencarian dan fokuskan hasil pencarian juga agar sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya seperti menggunakan operator tanda petik ganda yang digunakan untuk menampilkan kata atau frasa yang sesuai atau sama dengan yang kita cari. Contohnya seperti tanda petik ganda, pengertian algoritma, kemudian tanda petik ganda lagi, maka akan muncul pengertian algoritma saja. Kemudian yang kedua ada tanda minus. Tanda minus adalah tanda yang digunakan untuk menghapus atau mengecualikan kata yang akan muncul di pencarian nanti, di hasil pencariannya nanti. Contohnya seperti jaringan minus berkabel, maka di pencarian nanti tidak akan muncul hasil pencarian jaringan berkabel. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada operator N. Operator N ini berfungsi untuk menampilkan dua kata. Contohnya seperti komputer N jaringan. Maka nanti di hasil pencariannya akan muncul komputer N jaringan. Seperti itu. Dengan menggunakan operator yang banyak tadi itu, kita bisa menghasilkan hasil pencarian yang lebih relevan, lebih efisien, lebih cepat, dan lain sebagainya. Ekosistem periksa fakta adalah suatu sistem dan proses untuk memeriksa fakta dan memverifikasi suatu berita yang beredar, khususnya di media digital. Maka kita bisa membedakan mana informasi yang benar atau fakta dan mana informasi yang palsu atau hoax. Kemudian ada 3 aktor utama yang ada dalam ekosistem periksa fakta. Yang pertama, ada organisasi atau lembaga ekosistem periksa fakta. Contohnya seperti mafindo.id, kemudian cekfakta.com, dan masih banyak lagi yang punya peran untuk memverifikasi dari suatu berita.
yang dimana nanti hasil klarifikasinya itu dipublikasikan kepada publik. Kemudian yang kedua ada platform digital, contohnya seperti Google. Google ini bisa digunakan untuk memeriksa suatu fakta. Kemudian Instagram dan WhatsApp juga bisa digunakan untuk mengurangi penyebaran informasi yang hoax. Yang ketiga ada individu. Setiap individu yang menerima informasi harus memeriksa terlebih dahulu informasi tersebut apakah benar atau tidak. Jadi kita tidak boleh langsung membagikannya. Jika kita menemukan ternyata informasi tersebut adalah hoax, maka kita harus segera melaporkannya dan menghentikan penyebarannya. Kemudian ada alat-alat atau platform yang bisa digunakan untuk memeriksa suatu fakta dari berita. Yang pertama ada situs periksa fakta. Contohnya seperti mavindo.fr.id, kemudian turnbackhoax.id, kemudian cekfakta.com, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada mesin pencari dengan menggunakan kata kunci tertentu yang digunakan untuk membandingkan informasi dari sumber-sumber yang kredibel. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah akun resmi lembaga atau organisasi, contohnya seperti Komdiki, Kementerian Kesehatan, Kominfo, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu keamanan dasar jaringan dan pemanfaatan media digital. Kita masuk ke keamanan dasar jaringan dulu. Nah, jika kalian ingin data kalian itu aman dari ancaman, kalian harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kalian harus membuat password yang sangat kuat. Jadi tidak boleh membuat password yang mudah ditebak oleh orang lain. Kemudian yang kedua, kalian harus melindungi WiFi kalian dengan enkripsi seperti WPA2 atau WPA3. Kemudian kalian harus memasang firewall yang biasanya itu berfungsi sebagai pagar pelindung. Kemudian kita masuk ke pemanfaatan media digital. Nah, jadi media digital itu sangat berguna untuk kita membuat, menyebarkan konten seperti itu. Dan kita juga bisa berkolaborasi, bekerjasama seperti antar influencer yang lain. Nah, karena ada kolaborasi, maka pasti ada aturannya. Yang pertama, kalian harus menghormati dan menghargai pendapat dari influencer lain. Kemudian yang kedua, kalian harus berpartisipasi aktif ketika ada diskusi. Kemudian yang terakhir, kalian harus menjaga hubungan baik dengan partner kalian. Jadi kalian tidak boleh memutuskan sendiri tentang hal apapun itu. Kemudian jika kalian melakukan hal tersebut, maka akan mendapatkan resiko. Yang pertama, mungkin pekerjaan, tugas-tugas kalian akan dihapus atau diubah atau diplagiasi oleh influencer lain. Kemudian bisa memicu konflik juga dan bisa memecah kerjasama kalian antar influencer lain. Nah, dari 5 materi yang aku jelaskan tadi, kita bisa menarik kesimpulan nih. Yang pertama tentang komputasi manual. Nah, di komputasi manual ini kita bisa melatih kemampuan berpikir secara logis, sistematis, teratur, dan yang merupakan dasar dari algoritma pemecahan masalah yang tanpa menggunakan alat bantu canggih sekalipun atau teknologi seperti laptop, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, array yang membantu kita untuk memahami struktur dasar untuk menyimpan dan mengelola data agar secara terorganisir begitu kita mengelolanya. Kemudian yang ketiga tentang mesin pencari.
yang membantu kita mengubah cara untuk yang awalnya mencari informasi di internet itu biasa aja gitu kata kuncinya. Kemudian setelah kita tahu variabel yang kita tambahkan ketika mencari di internet, maka merubah pencarian kita, hasil pencarian kita menjadi lebih spesifik, lebih efisien, dan lebih relevan juga. Kemudian yang keempat adalah sistem periksa fakta, yang dimana kita bisa membangun kemampuan kritis untuk membedakan mana fakta dan mana opini, dan bisa melindungi diri kita dari penyebaran hoax dan berkontribusi langsung. Jadi kita berkontribusi langsung cara mencegahnya, kemudian kita bisa melaporkannya juga seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, keamanan dasar jaringan dan pemanfaatan media digital yang memastikan bahwa aktivitas kita baik pribadi maupun bersama dilakukan dengan aman dan melindungi diri kita dari beberapa ancaman cyber. Nah, sekian dari aku, Laura Maulidia. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang aku lakukan dari awal sampai akhir. Terima kasih banget sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.